Ada tuh Apa? Mbak cantik. Baca. Lingkup Telkom tuh ibaratnya apa ya? Kayak jin buang anak. Jin buang anak itu. Kayak kasarnya gini, gue pengen sukses, gue pengen pesugihan, gue datang ke tempat itu. Sekitar setengah tujuan lewat dikit, ada satu kating kesurupan. Bener-bener real. Kita lagi ngobrol nih, kayak emang lagi fokus, langsung teriak. Kamu gitu ya. Kamu kayak teriak gitu. Itu emang ada beberapa orang cewek yang ibaratnya apa ya, kayak peka, dia nggak bisa ngeliat yang kayak gitulah. Dia bisa ikut kepancing juga. Itu tuh sampai diselamatin, tarik kayak bawa pulang. Kita lagi rapat, itu langsung benar-benar di stop. Yang emang orang-orang yang peka tarik dulu, tarik bawa pulang. Yang lagi kemasukan ini kita handle, kita pegangin. Itu tuh ada mungkin ada sekitar 8 orang kan Kesurupan itu. bukan maksudnya yang pegangin si orang cewek pegangnya. Itu benar cewek kecil orangnya, enggak apa ya, enggak tinggi gede, kecil, cuma itu yang megangnya 8 orang. Tenaganya saking gedenya. Kita pun kayak lagi rapat pun mikir kan, awalnya dia teriak kayak ini kenapa orang tiba-tiba teriak. Terus nggak lama dia tiba-tiba kayak ketawa kayak Stoy, jam berapa ini? soalnya itu bener-bener kayak langsung kita kan kalau pikirnya kan kayak langsung wah ini udah nggak bener, lari ke dia langsung dipegang. Aduh. Soalnya itu udah nggak mungkin dong kalau misalnya dia kayak lagi stres atau ada pikiran kan, emang itu udah ada sesuatu yang lain. Oke. Selain kan itu kebanyakan pengalaman orang lain nih, pengalaman pribadi juga ada nggak sih yang dialami lagi? Ya mungkin ya Pribadi. interaksi secara langsung atau lihat di gedung Telkom itu gitu, di Universitas Telkom itu. Kalau pribadi pernah ada, jadi di gedung P itu, jadi kalau saya kan nggak bisa melihat, ada temen yang memang bisa. Dia tuh bilang kan kayak si nyonya ini, Masih nyonya ya? si nyonya ini suka nongkrong di WC cowok lantai 1. Genit banget nggak tuh? Dari lantai 3 ke 1 kan Emang suka stay-nya kayak di 3 kan? Cuma dia nongkrongnya di lantai 1. Aduh, parah itu. Masalahnya gini, nongkrongnya di WC cowok coba. Ngapain coba ya? Iya, Aurat gak boleh. Bukan Iya. aurat, apa? Dosa. dosa kan? Bintitan. Bukan muhrim. Bukan murim. Makanya kesalahan gue mikir kayak kalau gue tuh orangnya bukan nggak percaya, kayak ya gue selagi punya tujuan yang harus gue kejar gitu loh. Inilah pakai logika dulu lah. Pakai logika dulu. Itu tuh kayak itu bener-bener pas lagi nginep juga nggak ya. Cuma ini beda sama yang ada geser kursi itu. Lagi nginep jam sama sih sebenarnya, jam 1 jam 2-an. Belet lah waktu itu. Mau ke WC, cuma posisinya waktu itu di satu gedung tuh emang lagi nggak ada siapa-siapa yang nginep, gue sendiri. Gue keluar dari lab, kebetulan dari lab tuh ke WC tuh ya deket lah, jadi cuma keluar lab ke kiri udah WC cowok. Pas lagi jalan ke WC cowok ada cewek lagi kayak nongkrong begini di pojokan. Kelihatannya itu kayak gimana? Sebelum masuk WC Sosoknya. ya itu si nyonya. Maksudnya ini kan ada yang nggak tahu nih. Nyonya itu siapa sih? Apakah wanita cantik ataukah emang Belanda? Wanita cantik, baju putih, rambut panjang, gondrong. Nggak tahu, belum cukur kayaknya sih. Padahal kalau misalnya cukur rambut pendek kan sebahu gitu kan. Bisa di bob. Iya. Iya, dia segitu. Nah, terus gue tuh kayak itu tuh emang bener-bener sebodoh amat ya. Gue tuh kayak anjir, kok ada cewek tuh.
gue kayak fokus aja, set jalan ke kamar mandi, udah tuh buang air kecil, terus gue nggak cuci tangan ya, ngeliat kaca nih, nggak ada, Udah nggak ada, aman. set pas balik mau keluar pintu WC, dia ada dong berdiri begini, Lihat ya. lihat Mukanya. mukanya enggak sih, matanya cuma apa, Oh, rambutnya ke bawah. rambutnya ke bawah, cuma bagian dari hidung ke bawah, itu benar-benar ngeliatin. Cuma First itu ya, pertama. pertama kalinya. Heeh. Enggak, itu pertama enggak. kalinya bukan. Itu perasaannya gimana tuh pas lihat itu? Kalau First waktu itu, impression ya. waktu itu gue kayak bodo amat. Iya, gue kan mikir daripada gue harus ibaratnya apa ya, ngulur 1 tahun Iya. atau enggak 1 semester karena ngeliat dia. Ini gue fokus ke TA. Bener sih, dari itu kan masuk asal ya, maksudnya nggak Iya, asal. nampak tuh, nggak bisa digini lah. Iya, nggak bisa dipegang. Iya. Tapi itu gue mikirnya emang kayak apa ya? Emang saklek sih. Karena itu tergantung orang. Karena kayak temen gue yang tadi gue ceritain, dia nggak dengar suara pun langsung cabut. Karena emang orang-orang, bukan berarti gue berani ya, cuma karena gue orangnya Bodo fokus amat. sama tujuan. Fokus sama tujuan gue tuh apa, ya gue fokusin ke itu. Hanya kayak lu mau gangguin gue, ya udah lu punya dunia lu sendiri, kayak gitu. Gue nggak bakal ganggu, Iya, bener, betul sih, betul. kayak gitu. Sebenarnya tahu nggak sih tempatnya, dulu itu Telkomnya tempatnya apa? Lokasinya gitu, apakah tempat angker atau bekas tempat kuburan gitu atau gimana? Kalau gue ya sempet, kalau secara apa ya, secara geografis, Telkom tuh dulunya emang sawah. Itu sawah. tuh benar-benar sawah gitu. Emang lingkungan itu emang lingkungan sawah. Sawah sampai sekarang pun sawah Iya, masih sawah banyak itu situ. banyak. Nah cuma karena ada dosen dulu, gue lupa dosen matkul apa ya, dia tuh pernah cerita. Jadi lingkup Telkom tuh ibaratnya apa ya, kayak jin buang anak. Jin buang anak itu. Kayak kasarnya gini, gue pengen sukses, gue pengen pesugihan, gue datang ke tempat itu gitu loh. Ya paham. Nah jadi itu tuh berarti kayak gitu jin buang anak. Terus kayak misalnya gue habis ngebunuh seseorang tuh, gue mau mainnya di situ kayak gitu Dulunya kan, setahunya. setahu kalau menurut dosen ya, karena bukan gue sendiri. Hmm. Menurut dosen kayak gitu. Soalnya apa, di Telkom tuh emang kejadian hal-hal mistis kayak gitu tuh nggak sekali 2 kali, Udah di makanan ya. udah sering. Soalnya pernah gue tuh kayak beres makan, soalnya kan di Telkom tuh ada kantin, cuma ya ada mahal lah. Ya lumayan. Lumayan mahal. Orang juga high class. Nah, terus kalau kita kan yang uangnya standar, kita mending jalan lebih jauh tapi Di harganya warteg. masuk di kantong. Iya, di warteg. Terus ya udah, akhirnya kita tuh mikir, udah kita jalan keluar aja daripada duitnya nggak cukup kan. Jalan keluar beres makan balik di asrama. Gue ingat banget di pos satpam gedung A. Itu malam-malam. Malam jam 7, enggak malam banget sih, jam 7 jam 8-an lah. Sore lah. Itu ya masih ramai banget kalau misalnya zaman asrama tuh jam segitu tuh, karena emang orang waktunya keluar buat makan malam kan. Jam 8 balik ke asrama, misal kita kayak foto-foto, ayo foto bareng, foto lah tuh di depan pos satpam. Enggak di depan sih, di sampingnya gitu. Foto tak. Ada tuh Apa? Mbak cantik. Mbak cantik lagi. Berarti eksistensinya banyak kan Mbak cantik. Banyak ya? Mbak cantik. Genit mungkin cowok semua itu. Iya, karena emang di situ lebih banyak cowok. Pergi lebih banyak anak teknik kan, atau demennya pancung. Itu gimana wujudnya gitu? Wujudnya itu bener-bener jelas, kayak Apakah putih doang atau ke enggak, rambut? mukanya tuh kelihatan, rambut kelihatan. Oh. Cuma bedanya kalau misalnya kita foto manusia, Luli. gimana gue yang ngalamin langsung coba. Iya. Itu kalau misalnya kita manusia kan kelihatan nih sampai bawah Iya. full. Itu enggak. Jadi Setengah badan. setengah badan. Itu posisinya di belakang atau di pinggir? Itu tuh ada di atas. Oh iya. Kalau di pinggir kiri kanan kan mungkin Berarti kayak potongan. hampir 2 meteran mungkin ya. Mungkin. Kan mungkin aja dia ngambang. Bisa jadi. Atau kuyang. Wah, kelihatan dong dalamannya. Nah itu makanya kayak gue tuh kayak, "Hah, ini foto itu tuh
pas pertama lihat kayak nggak percaya gitu, kayak ini seriusan ada. Nggak percayanya tuh kenapa? Karena kita foto tuh jam 7 jam 8-an. Itu tuh masih rame banget orang-orang buat lewat lalu lalang. Kita tuh kayak nggak percaya, masa sih? Kayak misalnya kayak orbs lingkaran gitu kan. Itu masih mungkin karena pantulan cahaya kan. Bisa jadi itu kan. Nah cuma itu bener-bener jelas kelihatan. Tervisualisasi ya. Tervisualisasi kayak rambut, mukanya, terus setengah badan tangannya tuh kelihatan. Bener-bener kelihatan. Oh, ada yang paling parah bro. Apa ini? Apa yang rame nih ini? Tapi benar, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe dulu, jangan lupa like, comment, and share-nya. Terus lupa tadi pertama IG-nya apa Kang? IG gua Fatan GS. Fatan GS, di link deskripsi di bawah ya. Oke, yuk lanjut. Nah jadi pernah tengah malam waktu gua tidur di asrama tuh jam 12 kebangun. Jadi sebenarnya gua tuh tipikal orang tidurnya tuh pules, kecuali bahkan alarm gua pun gua pasang tuh tiap 10 menit. Karena saking pulesnya. Iya. Gua tidur tuh pules. Kecuali kalau misalnya kayak lagi BAB pengen kebelet WC. Iya. Nggak bisa ketahan, malah itu bawa mimpi. Nah itu tuh kebangun tuh kayak gua mulus gua bangun WC itu set. Ya udah gua BAB kan. BAB. Lagi enak-enak tuh. Set. Tiba-tiba ada yang manggil. Pak Tan. Bayangin jam 12 malam. Main yuk. Iya, jam 12 malam. Ada yang manggil nama gue, cewek Di asrama. Di asrama. Sedangkan asrama itu asrama cowok. Asrama cowok. Bahkan gini ya. Jadi di asrama Telkom tuh emang dari yang asrama cowok tuh, komplek asrama cowok itu ada kan, ada 10 asrama, 10 gedung. Ada satu gedung tuh, gedung 3. Itu khusus buat cewek. Karena asrama cewek aslinya tuh cuma 6. Jadi kekurangan gitu loh. Jadi dimasukin ke asrama, lingkungan komplek asrama cowok, cuma tuh emang di sana jam 10 kalau nggak salah. Jam 10 tuh itu emang udah ditutup semua. Pagar itu benar-benar ketat. Gue jam 12 malam lagi BAB. Ada yang manggil, Fatan. Gitu. Lu bayangin, Masuk lagi. cewek Enggak. ketarik. BAB kan? Itu apa yang di dalamnya ketarik lagi. Saking gue kagetnya, kayak gue lagi nongkrong bingung. Ini cewek siapa jam 12 malam manggil? Kan nggak kepikiran gitu loh, kayak nggak masuk logika. Nggak masuk logika. Apalagi itu asrama cowok ya. Iya, orang cowok aja jam 11 tutup, cewek jam 10 maksimal udah ditutup. Ini jam 12 malam ada cewek manggil, dan posisinya gue di lantai 3. Suaranya tuh bukan dari lantai 1 lagi, udah kayak di luar lantai 3. Di luar atau di depan pintu? Di luar jendela. Luar jendela. Karena kan posisinya WC itu sama jendela keluar tuh deket. Emang dari jendela WC itu tuh langsung keluar gitu. Jangan-jangan yang tadi. Itu yang di pos satpam. Itu yang gue takutin. Itu gue kayak lagi BAB kayak anjing lah kata gue. Nggak bener kayak gini. Gue udah cebok, balik ke kasur, bodo amat kata gue mau boker di atas kasur, boker gue di atas kasur. Lu bayangin coy, jam 12 malam gue lagi fokus. Fatan. Anjing. Sekali itu bilangnya. Sekali. Enggak. Bisa ada 2-3 kali manggil gue. Ya bisa 3 kali sih. Iya. Biasanya 3 kali. Soalnya sekali gue kayak pas sekali itu gue nggak ngeh. Kalau masih ngantuk kan? Iya, baru bangun, terus kebelet. Kayak nongkrong dulu kayak ya udah. Kedua kali Fatan. Terus gue baru mikir, siapa yang manggil? Pas ketiga kali Fatan. Kok cewek kata gue, jam segini manggil, cewek macem apa? Emang gue coba panggilan kan, jam segitu dipanggil. Iya, kalau misalnya cewek asli nggak apa-apa gue ayo. Iya, ini bukan cewek asli. Terus ya udah akhirnya gue balik kan kayak anjing. Itu paling parah sih. Tapi pernah sebenarnya di asrama gue tuh, yang di lorong kamar gue di lantai 3 itu, bukan di lantai 3, di sudut lorong itu. Jadi di sudut lorong tuh sebenarnya pojoknya lagi tuh tangga darurat. Itu buat keluar. Di depan tangga darurat itu pernah dimunculin sosok. Sengaja dimunculin aja atau enggak. Tapi itu tuh kenapa gue bilang muncul, karena gini, posisinya itu sebenarnya foto tuh di share
siang jam 10 jam 11-an. Cuma foto itu tuh rekaman itu tuh diambil jam 11 malam. Jam 11 malam diambil. Di apa kan itu CCTV nge-record kan. Record jam 11 malam. Di screenshot sama si satpam, ditanyain ini apa, di-share di grup asrama gedung itu. Kaget dong kita kayak, hah? Itu tuh gua sama si ujung lorong cuma kepisah satu kamar. Gua ngeliat kayak astagfirullah, cuma apaan kata gua, Sosoknya si cewek lagi. Emang kayaknya itu nyari cowok, nyari ganjen, nyari cowok yang jomblo. kayaknya Mungkin Telkom banyak yang jomblo atau enggak? mungkin Mungkin butuh jatah. butuh jatah. Wah, asli men, gua kaget kayak Itu didorong di lorong. Jadi ini tuh pintu tangga darurat Heeh. depan persis. Soalnya kan di asrama tuh kayak dipasangin CCTV lah tiap lorong. sengaja ya. Sengaja. Soalnya pernah kejadian, anak Telkom tau lah, pernah kejadian ada yang nyelonong masuk. Yang jahil. Iya, yang melakukan sesuatu hal yang mengenakan. Oh, yang mengenakan. Iya. Dan mendosakan. Dosakan. Sampai dipasang tralis, bro. Sampai Jendela pasang tralis gara-gara itu. Aduh. Makanya kan sengaja kan dipasang CCTV. Pas pasang CCTV, satpam lagi ngecek video. Ini apa kata dia? Wah, Itu gimana, Pak? Recordernya dikasih nggak? Nggak. Itu dikasih record. Gimana itu? Gitu atau Nggak jalan. Dia ngambang. Tapi full dari atas sampai bawah. Sepersekian? Itu ada sekitar 1 atau 2 detik. Habis itu hilang. Oh, sip. Itu benar-benar Oh. kelihatan. Soalnya ini takutnya bohong ya. Gue coba ini Google jam Emang berapa Itu sekarang. horor. Google jam berapa sekarang? Jam berapa? Sorry bener. Google jam berapa sekarang? Nggak jelas ya 255 coy. Jam 2. Sekarang posisi itu ini tuh belum tahu ya. Belum. Ini Gue baru loh BTW ke rumah dia. baru ya. Baru. Ini tuh rumah maksudnya udah rumah tua lah, tahun 77. Jadi itu rumah dinas. Setiap kalau rumah dinas pasti ada pergantian penghuni. Setiap penghuni itu pasti ada mempunyai energi tersendiri. Ada yang disimpan di sini, terus ya ada yang tertinggal. Terus ini juga kan lingkungannya bisa dibilang kalau perkebunan itu Belanda lah. Iya, karena udah lama banget. Ya jelas. Terus ini juga rumah gue itu sendiri ya. Ntar diliatin lah buat anak, misalkan teman-temannya mau lihat rumah gue itu Gimana? sendiri, nggak ada tetangga kan, cuma ada satpam doang. Sama pohon sawit. Semuanya ini Bener-bener rumah nggak ada itu rumah? nggak ada rumah, cuma gue doang dikeliling sama pohon sawit. Ya, saksinya ini. Terus di pinggir cuma ada kantor, gudang, dan Sama itu pos satpam. pos satpam itu pun kosong. Ini setengah jam 3 ya, udah jam 3. Kalau tadi suara burung ya nggak tahu Wajar. suara burung apa. Burung. Iya. Ada lagi atau udah? Kalau misalnya dari cerita di kampus Telkom, mungkin yang gua denger ya itu. Tapi mungkin anak-anak Telkom nih, ya pasti pada tahu lah. Ya udah tahu. Itu emang, aduh, Telkom tuh banyak banget. Banyak banget. Spot horor. Mungkin ntar teman-teman yang Kang Patan bisa share ke Kang Patan atau ke email gue di Bani in43@gmail.com atau enggak di Instagram gue di Bani Isa Nurpala. Bisa share juga pengalaman kalian di Telkom atau di kampus lain lah ya. Jadi gue ntar sampein lah cerita-cerita yang ada dari kalian. Kang Patan ada lagi? Mungkin dari gua gitu aja. Tapi ini mungkin anak-anak Bandung nih. Bandung kan, soalnya kan Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Masih banyak kan dong? Banyak Yang pasti horor. lah, apalagi banyak pecinta horor juga di Iya, Bandung. nah itu kan anak-anak Bandung kalau misalnya mau curhat, mungkin bisa. Bisa. Ke Abanu. Ntar dipanggil bisa dari Sukabumi ke Bandung. Ya, bisa. Atau Abanu, ya ke Bandung. Bisa. Ntar kebetulan minggu depan ke Bandung nih. Oh iya? Kebetulan, Wah, minggu kebetulan depan. tuh yang mau tuh. Oke, mungkin dari gue segitu aja. Jangan lupa barusan apa ya? Subscribe, like, dan share. Subscribe, komen. Lihatnya kemana nih, BTW? Ini ke luar barusan. Jangan bikin warna nih, baru cerita yang Nah, azan. adzan awal.
Jam 3. Jam 3 kan, udah awal. Oke, sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian terhibur atau merasa apa ya, referensi lah tentang perhantuan di daerah Telkom dari Kang Patan ini. Terus jangan lupa juga follow Instagram dari Kang Patan. Apa ya? Sekali lagi. Patan guys. Cuma nggak di follow juga apa-apa. Nggak berguna. Ayo berguna. Mungkin yang jomblo bisa. Iya. Iya. Santai. Oh iya. Oke, terima kasih. Gue Bani Ihsan Nopala and see you next time. Bye bye. Bye.